Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Fitriasari dari kelas PGMI 4A. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas profesi dan etika keguruan, yaitu dengan materi selanjutnya yaitu tugas 8, sertifikasi guru, organisasi profesi dan etika guru dalam pendidikan Islam. Pertama kita akan membahas sertifikasi guru, yaitu yang pertama yaitu apa pengertian sertifikasi guru. Pengertian sertifikasi guru itu sendiri adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat standar profesional guru. Yang kedua itu prinsip sertifikasi guru. Yang pertama dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, di mana objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif dan memenuhi standar pendidikan nasional. Yang kedua yaitu berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan guru dan kesejahteraan guru. Yang ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Dan yang kelima yaitu jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat sertifikasi. Yang pertama meningkatkan kompetensi guru dalam bidang ilmunya. Yang kedua memantapkan kemampuan mengajar guru. Yang ketiga menentukan kelayakan kompetensi seseorang sebagai agen pembelajaran. Yang keempat sebagai persyaratan untuk memasuki atau mengaku jabatan profesional sebagai pendidik. Yang kelima mengembangkan kompetensi guru secara holistik sehingga mampu bertindak secara profesional. Dan yang terakhir meningkatkan kemampuan guru dalam kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya, serta memanfaatkan teknologi yang ada atau komunikasi untuk kepentingan pembelajaran dan perluasan wawasan. Yang kedua, kita masuk organisasi profesi. Pengertian organisasi profesi adalah organisasi yang praktis, yang menilai atau mempertimbangkan seseorang atau yang lain mempunyai kompetensi profesional dan mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang mana tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, yaitu secara individu. Ciri-ciri organisasi profesi tersendiri adalah ada 6. Yang pertama adalah hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi. Yang kedua, ikatan utama para anggota adalah kebanggaan dan kehormatan. Yang ketiga, tujuan utama adalah dalam menjaga martabat dan kehormatan profesi. Yang keempat, kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat persaudaraan. Yang kelima, bersifat kepemimpinan kolektif. Dan terakhir, mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan. Tujuan organisasi profesi sendiri ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Hal ini merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggotanya sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya untuk mewujudkan kompetensi dalam bidangnya yang handal pada setiap anggota. Yang ketiga yaitu meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota agar anggotanya terhindar dari perlakuan tidak manusiawi. Dan yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin setiap anggotanya. Macam-macam organisasi profesi kependidikan dalam Islam yaitu ada 7. Yang pertama yaitu disingkat dengan PGRI, yaitu dengan kepanjangan Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua ISPI, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Yang ketiga yaitu PBI, yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Yang keempat IGI, yaitu Ikatan Guru Indonesia. Yang kelima itu FGII, yaitu Federasi Guru Independen Indonesia. Yang keenam yaitu PGHI, Persatuan Guru Honor Indonesia. Yang terakhir itu AGSI, yaitu Asosiasi Guru Sains Indonesia.
Mungkin kita terakhir akan menerangkan peranan organisasi profesional kependidikan. Yang pertama, penjabaran yang operasional tentang ketentuan-ketentuan tersurat dalam peraturan yang berbeda. Yang kedua, meningkatkan unjuk rasa guru melalui perbaikan program pendidikan guru yang lebih terarah. Yang ketiga, proses profesionalitas guru melalui sistem perbedaan guru terpadu. Yang keempat, penataan organisasi profesi guru yang diarahkan kepada bentuk wahana untuk pelaksanaan profesional guru. Yang kelima, pelaksanaan kembali kode etik, terutama yang berkenaan dengan rambu-rambu perilaku profesional. Dan terakhir, pemasyarakat kode etik guru diterapkan oleh setiap guru diadakan oleh masyarakat terakhir. Yang terakhir, bagian 3, kita akan membahas tentang etika guru dalam pendidikan Islam. Pengertian kode etik guru. Kode etik guru adalah pendidik atau adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan atau hubungan relationship antara pendidik dan peserta didik, orang tua dan peserta didik, serta dengan atasannya. Kode etik guru itu dalam perspektif Islam, menurut tokoh Al-Ghazali ada 6. Yang pertama, menerima segala problem atau masalah peserta didik dalam hati dan sikap yang terbuka dan tabah. Yang kedua, bersikap penyantun dan penyayang. Kedua, menjaga kewibawaan dan penghormatan kita sebagai seorang guru. Yang keempat, menghindari dan menghilangkan sikap angkuh terhadap semua, yaitu peserta didik, teman seprofesi, ataupun dengan warga sekolah lainnya. Yang kelima itu bersifat rendah hati ketika berada di sekelompok masyarakat. Yang keenam, menghilangkan aktivitas yang tidak berguna dengan sia-sia. Selanjutnya, bersifat lemah lembut dan menghadapi peserta didiknya dalam tingkat IQ-nya rendah serta membinanya sampai pada tingkat maksimal. Yang kedelapan, meningkatkan sifat marah dalam menghadapi problem peserta didik. Yang kesembilan, memperbaiki peserta didiknya dan bersikap lemah lembut terhadap peserta didik yang kurang lancar bicaranya. Yang 10, meningkatkan sifat dan menakutkan bagi peserta didik, terutama pada peserta didik yang belum mengerti dan mengetahui. Yang 11, berusaha memperhatikan pertanyaan-pertanyaan peserta didiknya walaupun pertanyaan itu tidak bermutu, tetapi guru bisa mengatasi hal tersebut. Yang ke-12, menerima kebenaran yang diajukan oleh peserta didik atau saran yang diajukan oleh peserta didik tersebut. Yang ke-13 yaitu menjadikan kebenaran sebagai acuan, seperti proses peserta didik belajar mengajar maupun kebenaran itu datangnya dari peserta didik tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video tugas 8 ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.